Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis Ainindya Herdiani dengan NIM 8604929139. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital dengan mengaitkannya pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Materi yang pertama yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan. Makna pilar dalam konteks pendidikan yaitu dasar atau tiang penyangga yang memperkuat sistem pendidikan. Pilar menjadi fondasi utama agar pendidikan memiliki arah yang jelas dan membentuk manusia yang cerdas, berkarakter, dan mampu menghadapi perkembangan zaman. Jika pilar pendidikan lemah, maka proses pendidikan akan kehilangan tujuan dan hanya berfokus pada nilai akademik tanpa membentuk moral dan kepribadian peserta didik. Yang kedua, tokoh pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip dasar pendidikan yang masih relevan hingga saat ini, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan yang ketiga Tutwuri Handayani. Yang pertama yaitu Ing Ngarso Sang Tulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Guru harus menjadi contoh dalam sikap, perilaku, dan penggunaan teknologi. Saat ini salah satu isu pendidikan nasional adalah rendahnya etika digital peserta didik, seperti plagiarisme, penyebaran hoaks, dan penggunaan media sosial yang tidak bijak. Dalam kondisi ini, guru harus menjadi teladan dalam menggunakan teknologi secara positif. Contoh aktualnya adalah guru yang mengajarkan etika komunikasi digital saat pembelajaran daring dan memberikan contoh penggunaan media sosial untuk kegiatan edukatif. Prinsip yang kedua yaitu Ing Madya Mangun Karso, berarti di tengah membangun semangat. Guru harus hadir bersama peserta didik untuk membangun motivasi, kreativitas, dan semangat belajar. Pada era digital, pembelajaran daring memang mempermudah akses pendidikan, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti menurunnya fokus belajar siswa, kurangnya interaksi sosial, dan rendahnya motivasi belajar. Karena itu, guru dituntut kreatif dalam menciptakan pembelajaran yang interaktif, misalnya menggunakan video pembelajaran, kuis digital, diskusi online, atau proyek kolaboratif agar siswa tetap aktif dan semangat belajar. Prinsip yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri, tetapi tetap memberikan arahan dan dukungan. Di era digital ini, peserta didik dapat mengakses informasi melalui kecerdasan buatan atau melalui internet. Namun, tidak semua informasi tersebut benar dan bermanfaat. Oleh sebab itu, guru perlu membimbing siswa agar memiliki kemampuan berpikir kritis, literasi digital, dan kemampuan menyaring informasi. Contoh aktualnya adalah guru yang membimbing siswa memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya di sosial media. Yang ketiga, dalam hal karakter peserta didik, era digital membawa pengaruh besar terhadap sikap dan perilaku anak. Kemudahan akses teknologi dapat membantu perkembangan kreativitas dan pengetahuan, tetapi juga beresiko menurunkan kedisiplinan, sopan santun, dan interaksi sosial apabila tidak dibimbing dengan baik. Oleh karena itu, pendidikan karakter tetap menjadi bagian utama dalam penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara. Selain itu, tantangan besar lainnya adalah kesenjangan akses teknologi. Tidak semua peserta didik memiliki perangkat dan jaringan internet yang memadai. Hal ini menyebabkan kualitas pembelajaran digital belum merata. Guru juga dituntut untuk terus meningkatkan kemampuan teknologi agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menurut saya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Di tengah perkembangan teknologi dan era digital, pendidikan tidak hanya menekankan kemampuan akademik tetapi juga membentuk karakter, moral, dan tanggung jawab peserta didik. Prinsip keteladanan, motivasi, dan pendampingan dari guru dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih manusiawi dan bermakna. Selain itu, pilar tersebut juga mampu menjawab tantangan seperti rendahnya literasi digital, kurangnya disiplin belajar, serta menurunnya interaksi sosial akibat penggunaan teknologi yang berlebihan.
Dengan menerapkan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara, guru dapat menjadi pembimbing yang tidak hanya mengajar untuk pengetahuan, tetapi juga menanamkan etika, kepedulian, dan sikap bijak dalam menggunakan teknologi. Oleh karena itu, pendidikan Indonesia perlu tetap berlandaskan pada nilai karakter agar mampu menghasilkan generasi yang cerdas, mandiri, dan berakhlak baik. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.